Saya pernah sampaikan kisah itu. Seseorang yang merengek-rengek minta kepada Allah agar menikah dengan seorang wanita. Seorang dosen di Ummul Qura, Dr. Muhammad namanya. Beliau memberikan gambaran kisah di salah satu cuplikan ceramahnya. Teman dekatnya dia melamar seorang wanita, dan wanita ini punya kelebihan fisik, keluarganya dikenal, lamar diterima. Si laki-laki sangat bahagia, ditentukanlah tanggal pernikahan. Subhanallah, 3 bulan sebelum acara pernikahan si perempuan tiba-tiba batalin. Karena lamaran ini sudah 6 bulan kemudian baru pernikahan. 3 bulan berjalan, tiba-tiba si perempuan batalkan sepihak tanpa sebab. Ditanya kenapa, pokoknya saya nggak mau. Orang tuanya pun si perempuan ini tanya, kenapa kamu nggak mau nak? Pokoknya saya nggak mau nikah sama laki-laki ini. Batalkan ayah. Berusaha kiri kanan nasihatin nggak mau tahu. Akhirnya dibatalkan pernikahan. Selama 3 bulan sampai tanggal hari H pernikahan, si laki-laki ini, calon mempelai laki-laki, terus memohon kepada Allah. Kata Syekh Dr. Muhammad ini bilang, ini karena sahabat dekatnya. Dia bilang setiap kali saya ketemu di masjid, ketemu di kesempatan jalan sama-sama satu mobil, ketemu di rumah, doanya, ya Allah kembalikan perempuan itu padaku. Saya suka dia cocok buat saya, ya Allah, berkeluh kesah, mengeluh luar biasa. Kata Dr. Muhammad, saking luar biasanya dia merengek sama Allah, sampai saya juga berdoa, ya Allah kabulkan. Kan kesian kalau kita dengar temannya, ya Allah saya mau menikah sama ini, tolong kasih. Maka mungkin kita kalau di sebelahnya, setiap kita ketemu antara azan iqamah doanya itu, ketemu di kendaraan doanya itu, ya Allah kasih ini orang itu. Kata Syekh Muhammad, Dr. Muhammad bilang, ini orang terus berdoa 3 bulan sampai tiba tanggal semestinya dia harus menikah, perempuan itu tidak kasih jawaban. Pokoknya nggak mau, sudah nggak mau. Subhanallah, berlayar berapa hari perempuan itu dilamar oleh laki-laki lain. Begitu dilamar oleh laki-laki lain, diterima pernikahannya dan menikah seketika. Sudah. Kata Dr. Muhammad, saya coba merenungi apa hikmah dari kejadian ini. Kok kenapa Allah nggak kasih teman saya? Padahal teman saya ini orang soleh, sholat malam, selalu on time, sholat 5 waktu di masjid, rajin bersedekah, orangnya masya Allah ahli ibadah. Bagaimana memahami rahasianya? Kata Dr. Muhammad, saya justru tahu kasih sayangnya Allah pada teman saya setelah si perempuan ini nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Tentu karena sudah jadi istri orang, dia berhenti berdoa. Yang ketawa tahu diri ya. Gak boleh lagi berdoa, ya Allah biarkan dia cerai. Sudah jadi istri orang. Dia bilang teman saya berhenti sudah berdoa, sudah tahu istri orang, tapi saya tahu kasih sayang Allah pada teman saya justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki. Ternyata baru sebulan menikah, si perempuan itu pergi ke dokter merasa nggak enak payudara sebelah kanannya. Ini kisah nyatanya kata beliau. Ke dokter ternyata sudah kena kanker payudara yang ganas dan tidak ada solusi lain kecuali harus dipotong payudara kanannya. Baru sebulan menikah. Bulan kedua kata Dr. Muhammad, dideteksi lagi oleh dokter ternyata kankernya sudah pindah ke payudara sebelah kiri dan harus dipotong. Dalam 2 bulan pernikahan tidak ada payudara. Bulan ketiga ternyata urat saraf di bagian kepala otak perempuan ini ada masalah sehingga matanya buta. Dan bulan keempat perempuan itu meninggal dunia. Jadi dari awal menikah sampai perempuan ini meninggal, suaminya sibuk mengurus perempuan ini. Jadi bukan menikmati rumah tangganya. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, yang telah menyayangi teman saya ini luar biasa. Kalau dia yang jadi suaminya mungkin akan kerepotan. Oleh karena itu kalau antum lamar ditolak, sudahlah, lamar yang lain. Kan bedanya cuma casingnya kan. Tidak usah bilang saya kalau tidak nikah sama ini saya nanti mati, putus asa. Manusia, kalau kita mau makan ayam nggak ada tempe, yang ada makan tempe, kan selesai dunia sebentar gitu. Tapi sangka baiklah dengan Sang Pencipta Allah.